kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal kuantum, fisika kuantum. Yang pertama, jika energi maksimum yang diberikan pada sebuah elektron dalam hamburan Compton adalah 45 kiloelektron-volt, berapakah panjang gelombang foton datang? Di nomor 1 telah diketahui Tmax-nya. kiloelektron-volt. Kemudian ditanya E dan juga lambdanya. Penyelesaian. Untuk hamburan Compton, energi foton setelah hamburan adalah minimum, sehingga energi maksimum yang diberikan ke elektron Tmax sama dengan E dikurangi dengan E aksen min. Kemudian E aksen min itu sama dengan E per 1 tambah 2E per MEC kuadrat. Persamaan ini kita akan sederhanakan menjadi Tmax sama dengan 2E kuadrat per MEC kuadrat ditambah 2E. Yang pertama kita mencari nilai E. MEC kuadrat. MC kuadrat ini adalah E sama dengan MC kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. E sama dengan E0 sama dengan nilai dari M ini, massa elektron ini sama dengan 9,109 dikali dengan 10 pangkat minus 31 kg dikali dengan kecepatan cahayanya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dikuadratkan karena ada kuadrat. Kemudian kita jumlahkan yang ini terlebih dahulu. Jadi 9,109 kali 10 pangkat minus 31 kg dikali dengan 3 dikuadratkan menjadi 9 kali 10 pangkat 16 meter kuadrat per second kuadrat. Sehingga perkalian ini hasilnya 8,198 dikali 10 pangkat minus 14 joule. Kita konversi satuan joule ini ke elektron volt, di mana 1 elektron volt itu sama dengan 1,602 kali 10 dipangkat min 19 joule, sehingga E0 nya itu sama dengan, kita bagi hasilnya ini dengan nilai dari 1 elektron volt, 8,198 kali 10 pangkat minus 14 joule dibagi dengan 1,602 kali 10 pangkat
minus 19 Joule. Hasilnya E0 itu sama dengan 5 kali 5,1111 dikali 10 pangkat 5 elektron volt, atau E0 itu sama dengan 511 kilo elektron volt. Kemudian yang berikut kita mencari energi. Kita gunakan rumus Tmax sama dengan 2E per MEC kuadrat ditambah 2E aksen. Kita masukkan nilainya. Tmax-nya itu 45 kilo elektron volt sama dengan 2E per nilai MEC kuadratnya itu 511 kilo elektron volt ditambah dengan 2E. Kita kalikan 45 kilo elektron volt itu dikali dengan 511 kilo elektron volt ditambah dengan 2E. Mohon maaf, di sini ada dipangkatkan dengan 2. Jadi itu sama dengan 2E kuadrat. Kemudian kita jumlahkan, dikali masuk teman-teman. Jadi hasilnya 22.995 kilo elektron volt ditambah dengan 90 E itu sama dengan 2E kuadrat. Kita gabungkan nilai yang sama, jadi 2E kuadrat kurangi ini, pindah ke sini, dikurangi dengan 90 E kurang 22.995 kilo elektron volt sama dengan 0. Kita mau sederhanakan, jadi dibagi 2. 2 bagi 2 itu 1, jadi E kuadrat dikurangi dengan 90 bagi 2 itu 45 E dikurangi dengan 22.995 itu bagi 2 sama dengan 11.497,5 sama dengan 0. Kemudian dari sini kita gunakan rumus kuadrat. Rumus kuadrat. Nah, rumus kuadrat itu sama dengan E sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4 AC per 2. Kemudian kita masukkan nilainya, 45 ditambah di plus minus, mohon maaf, akar minus 45 dikuadratkan kurang 4 dikali dengan 11.497,5 kilo elektron volt per 2. E sama dengan 45 plus minus akar, kita jumlahkan yang di dalam terlebih dahulu, jadi
2025 ditambah dengan 45.990 kilo elektron volt diper dengan 2. Kemudian E sama dengan 45 plus minus akar, ini kita jumlahkan menjadi 48.015 kilo elektron volt per 2. Hasilnya itu E sama dengan 45 plus minus akar dari ini sama dengan 219,1 per 2. Hasilnya adalah 132,05 kilo elektron volt. Kemudian yang berikut kita mencari panjang gelombang foton, mencari lambdanya, dimana lambda itu sama dengan Hc per E. Hc itu sama dengan nilai H-nya itu 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule second dikali dengan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Hasilnya nilai jadi nilai Hc-nya itu sama dengan 1,98 dikali 10 pangkat minus 25 joule meter. Ini dicoret. Kemudian kita harus konversi ke elektron voltmeter. Jadi 1 elektron voltmeter itu 1,602 kali 10 pangkat minus 19, maka Hc itu sama dengan nilai dari Hc-nya 1,98 dikali 10 pangkat minus 25 joule meter itu diper dengan nilai dari 1 elektron voltnya itu sama dengan 1,602 dikali 10 pangkat minus 19 joule. Jadi hasilnya Hc sama dengan 1,23 kali 10 pangkat minus 6 elektron volt meter. Kita masukkan nilai-nilainya ke dalam rumus. Lambda sama dengan Hc per E. Kita masukkan nilainya. Nilai dari Hc itu 1,23 kali 10 pangkat minus 6 elektron volt meter per dengan nilai E nya tadi 132,05 kilo elektron volt sama dengan, kita ubah ini ke elektron volt menjadi 1,23 dikali 10 pangkat minus 6 elektron volt meter per sama 132,05 elektron volt. Hasilnya adalah 9,39 dikali 10 pangkat minus 12 meter. Jadi panjang gelombang foton yang datang adalah 9,39 dikali 10 pangkat minus 12 meter. Soal yang berikut, nomor 2, sebuah foton 700 kilo elektron volt dihamburkan dari elektron yang awalnya diam. Jika foton dihamburkan pada sudut 30 derajat, hitunglah A. Energi dan panjang gelombang foton yang dihamburkan, B. Energi kinetik elektron hambur, C. Sudut elektron hambur. Baik, pada soal ini diketahui energi awalnya itu sama dengan 700 kilo elektron volt, sudutnya itu sama dengan 30 derajat, kemudian nilai MEC kuadratnya kita sudah dapat di nomor 1, 511 kilo elektron volt.
Yang pertama kita mencari energi dan panjang gelombang foton yang dihamburkan. Jadi yang pertama itu kita mencari energi yang dihamburkannya terlebih dahulu. E aksen sama dengan E per 1 tambah E per MEC kuadrat dikali 1 kurang cos theta. Kita masukkan nilainya. E aksen sama dengan nilai dari E sama dengan 700 kilo elektron volt per 1 tambah 700 kilo elektron volt per dengan nilai dari MEC kuadratnya 511 kilo elektron volt dikali 1 dikurangi dengan cos 30 derajat. Kita jumlahkan ini. E aksen sama dengan 700 kilo elektron volt per 1 ditambah dengan hasil dari penjumlahan ini adalah 1,36 pembagian, maksudnya 369 dikali dengan 1 kurang cos 30 derajat itu 1/2 di 1/2 akar 3. Jadi hasil dari pembagian ini itu sama dengan 5, is aksen sama dengan 591,45 kilo elektron volt. Jadi energi setelah dihamburkan itu 591,45 kilo elektron volt. Kemudian yang berikut adalah panjang gelombang. Nah, ada panjang gelombang ini ada dua. Yang pertama, panjang gelombang awal sama dengan HC per E. Kita masukkan nilainya. Nilai dari HC nya itu 1,23 dikali 10 pangkat minus 6 elektron volt meter per 700 kilo elektron volt. Hasilnya itu sama dengan 1,771 kali 10 pangkat minus 12 meter. Kemudian panjang gelombang setelah dihamburkan atau lambda aksen itu sama dengan HC per E aksen, sama dengan lambda aksen sama dengan 1,23 kali 10 pangkat minus 6 elektron volt meter per dengan E aksennya itu sama dengan 591,45 kilo elektron volt. Hasil dari pembagian ini adalah 2,096 dikali 10 pangkat minus 12 meter. Kemudian yang berikut kita mencari energi kinetik elektron hambur. KE sama dengan E dikurangi dengan E aksen, sama dengan kita masukkan nilainya 700 kilo elektron volt dikurangi dengan 591,45 kilo elektron volt. Hasilnya adalah 108,55 kilo elektron volt. Kemudian yang berikut adalah kita mencari sudut elektron hambur E tan psi sama dengan E aksen sin theta per E kurang E aksen cos theta. Kita masukkan nilainya. Tan psi sama dengan E aksennya itu nilai E aksennya 591,45 sin dari
30 derajat itu 1/2 atau 0,5 per 700 kurang 591,45 dikali dengan cos 30 derajat itu 1/2 akar 3 atau 0,866. Psi sama dengan, kita kalikan, ini hasilnya 295,75 per 700 perkalian dari ini, hasilnya itu sama dengan 511,1 tan psi sama dengan 295,75 per hasil dari pengurangan ini adalah 188,9, hasilnya 1,565. Kita gunakan kalkulator tan, jadi psi tan minus 1,565 itu sama dengan 57,6 derajat. Kemudian soal yang ketiga, hitunglah panjang gelombang de Broglie dari A. Sebuah elektron dengan energi kinetik 54 elektron volt. B. Sebuah proton dengan energi kinetik 70 mega elektron volt. C. Peluru 100 gram yang bergerak dengan kecepatan 1200 meter per sekon. Baik, nomor 3 bagian A, energi kinetiknya adalah 54 elektron volt. Kita kalikan dengan 1 elektron volt itu adalah 1,602 kali 10 pangkat minus 19 joule. Itu hasilnya adalah 8,65 kali 10 pangkat minus 18 joule. Kemudian untuk elektron non relativistik, kita gunakan rumus P sama dengan akar 2mK. Kita masukkan nilainya, 2 dikali dengan massa elektronnya 9,109 dikali dengan 10 pangkat minus 31 kg kali nilai dari K-nya itu adalah 8,65 kali 10 pangkat minus 18 joule. Kita kalikan ini terlebih dahulu, jadi hasilnya 18,218 dikali dengan 10 pangkat minus 31 kg kali 8,65 kali 10 pangkat minus 18 joule. Hasilnya adalah akar 157,585. Akar dari 157,585 itu sama dengan 3,97 kali 10 pangkat minus 24 kilogram, ini joule, kilogram meter per second. Kemudian kita menghitung panjang gelombang de Broglie-nya. Lambda sama dengan H per P. Nilai dari H-nya itu 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule second per nilai P-nya 3,97 kali 10 pangkat minus 24 kilogram meter per second
Hasilnya 1,67 kali 10 pangkat minus 10 meter. Itu kita ubah ke Armstrong satuannya, jadi 1,67 kali 67 Armstrong. Maaf. Kemudian untuk energi kinetik bagian B, energi kinetiknya 70 megaelektronvolt. Nah, untuk proton relativistik itu MPC kuadrat, nilainya itu 938 mega elektron volt per C kuadrat. Jadi E sama dengan K tambah MPC kuadrat. Kita masukkan nilainya, K nya itu sama dengan 70 mega elektron volt tambah 938 mega elektron volt per C kuadrat. Hasilnya 1008 mega elektron volt per C kuadrat. Kita mencari nilai momentumnya terlebih dahulu. P sama dengan akar E kuadrat dikurangi dengan nilai MP C kuadrat dikuadratkan per dengan C, sama dengan, kita masukkan nilainya 1008 MeV C dikuadratkan kurang 938 mega elektron volt per C sama dengan 1016,064 mega elektron volt C kuadrat dikurangi 8. Mohon maaf, di sini ada dikuadratkan 879,844 mega elektron volt kuadrat per C. Oh ya, ini dikuadratkan. Hasilnya itu akar 136,220 mega elektron volt. Hasil dari akar ini sama dengan 369,0 mega elektron volt. Jadi momentumnya adalah 369,0 mega elektron volt. Kemudian kita menghitung panjang gelombang. Lambda sama dengan Hc per P. Nilai dari Hc nya itu sama dengan 1,23 kali 10 pangkat minus 6 mega elektron volt nanometer per 369,0 mega elektron volt. Hasilnya 3,3 kali 10 pangkat minus 9 nanometer. Kemudian untuk bagian C, peluru 100 gram, masanya itu sama dengan 100 gram. Kemudian bergerak dengan kecepatan V sama dengan 1200 meter per second. Ditanya panjang gelombang de Broglie. Lambdanya itu sama dengan penyelesaian itu lambda sama dengan H per MV. Kita masukkan nilainya. Nilai dari H nya itu 6,63 dikali 10 pangkat minus 34 joule second diper dengan
kita ubah masanya itu ke kilogram, jadi 0,1 kilogram. 0,1 kilogram dikali dengan 1200 meter per second. Hasilnya kita kalikan ini terlebih dahulu, jadi 6,63 kali 10 pangkat minus 34 per, ini joule second, 120 meter per second. Hasilnya adalah 5,52 meter. Jadi panjang gelombang de Broglie untuk peluru 100 gram yang bergerak dengan kecepatan 1200 meter per second adalah 5,52 meter. Kemudian soal nomor 4, verifikasi bahwa fungsi agent psi fungsi x sama dengan a e pangkat i kx tambah b e pangkat min i kx adalah solusi persamaan skoordinat tidak bergantung waktu. Jadi nomor 4 kita dapat fungsi agentnya itu psi fungsi x sama dengan a e pangkat i kx tambah b e pangkat min i kx. Ini tidak bergantung waktu. Jadi turunan pertamanya itu adalah d psi per dx. Turunan pertama terhadap x itu a sama dengan turunannya a sama dengan a i k e dipangkatkan i kx tambah b turunan dari ini sama dengan ini terhadap x itu sama dengan min i k e pangkat min i kx sama dengan a i k, mohon maaf kita keluarkan i k nya, jadi a i k sama i k kali a e pangkat i kx dikurangi b e pangkat min i kx. Kemudian untuk turunan keduanya d kuadrat psi per dx kuadrat, turunan keduanya a i k e pangkat i kx kurang b pangkat i kurang b i kx i k e pangkat min i kx sama dengan a, kita gabungkan ini dengan ini, jadi i kuadrat k kuadrat dikali dengan e i kx kurang b min i kuadrat k kuadrat kali e min i kx sama dengan a min k kuadrat e i kx pangkat i kx dikurangi b k kuadrat kali e min i kx. Hasilnya adalah min k kuadrat, kita keluarkan k kuadratnya, jadi min kuadrat a i pangkat i kx dikurangi b e pangkat minus i kx. Jadi ini itu sama dengan psi x. Jadi do kuadrat psi per do x kuadrat itu sama dengan minus k ke kuadrat psi fungsi x. Jadi fungsi agent psi fungsi x
sama dengan AE pangkat IKX tambah BE pangkat min IKX adalah persamaan Schrödinger tidak bergantung waktu. Yang berikut soal nomor 5. Dengan menggabungkan postulat de Broglie dan Schrödinger dan menggunakan fungsi gelombang partikel bebas psi fungsi xt sama dengan AE pangkat I KX kurang omega t, buktikan bahwa persamaan Schrödinger satu dimensi bergantung waktu dapat ditulis dalam bentuk min Haber kuadrat per 2m kali d kuadrat psi per dx kuadrat tambah v psi sama dengan e psi. Jadi pada soal nomor 5 kita dapat menggunakan fungsi gelombang partikel bebas psi fungsi xt sama dengan a e pangkat i kali kx kurang omega t. Ini adalah persamaan satu dimensi bergantung waktu. Kita buktikan bahwa dituliskan dalam bentuk min Haber kuadrat per 2m d kuadrat psi dikali d kuadrat psi per dx kuadrat tambah v psi sama dengan e psi. Min Haber kuadrat per 2m kali d kuadrat psi per dx kuadrat tambah v psi, psinya adalah ini, dikurangi e psi sama psinya adalah ini sama dengan 0 min Haber kuadrat per 2m kali d kuadrat psi per dx kuadrat v kurang e psinya adalah ae i pangkat i kx kurang omega t sama dengan 0. Kita mau hilangkan yang ini, jadi kita kalikan dengan 2m per Haber kuadrat. Jadi hasilnya d kuadrat psi per dx kuadrat kali 2m per Haber kuadrat. Kita kalikan keduanya jadi 2m per Haber kuadrat kali v kurang e psi sama dengan 0. Jadi bentuk yang ini itu sama dengan Q kuadrat sama dengan 2m per Haber kuadrat V0 kurang E. Jadi d kuadrat psi per dx kuadrat ditambah dengan Q kuadrat psi atau kita tulis A E pangkat I kx kurang omega t sama dengan 0, atau d kuadrat psi per dx kuadrat tambah Q kuadrat psi sama dengan 0. Jadi persamaan ini bergantung waktu dan dapat ditulis dalam min Haber kuadrat per 2m kali d kuadrat psi per dx kuadrat tambah v psi sama dengan e psi.